Lihat kesempatan itu, saya langsung turun dari mobil, saya langsung melihat pintunya kebuka, saya berobos ke bawah. Jadi pada saat pintu kebuka sedikit, saya langsung berobos ke bawah lewat tangannya penjaganya itu, saya masuk. Terus saya langsung masuk Sasono Putro, saya masuk ke Sasono Nalendra, tapi kebetulan di sana tuh sudah banyak dirubah ya, banyak sudah dipagar-pagari yang tadinya karena kecil saya juga tinggal di keraton, nggak ada itu pagar-pagar segala macam tuh nggak ada, tapi sudah banyak di barikade lah. Kemudian saya diikutin, ada 3 brimob ngikutin saya kemana-mana. Saya bilang Sinuwun di mana? Saya bilang gitu. Sinuwun ada di Sasono Nalendra. Bilang sama Sinuwun saya Gusti Devi pengen ketemu gitu. Gak bisa Gusti, kenapa? Saya bilang gitu. Gusti harus mengikuti prosedur. Iya, prosedurnya apa? Saya bilang gitu. Prosedurnya Gusti harus kirim surat dulu. Hah? Sejak kapan ada prosedur kayak gitu? Dulu saya kakek saya, tante-tante saya mau ketemu nggak masalah, mau ketemu sama Sinuwun tinggal marak nunggu terus bisa ketemu gitu. Ini kok aneh, saya bilang gitu. Terus iya sekarang apa peraturannya harus kirim surat dulu. Oh ya udah, kirimnya kemana? Saya bilang gitu, ke Sasono Wilopo. Saya bilang tapi kan ini udah malam, Sasono Wilopo udah tutup. Ya udah Gusti hubungin apa Gusti Dia. Saya bilang ya udah, saya minta nomor telepon Gusti Dia. Kita nggak dikasih, nggak ada yang tahu apa nggak dikasih apa gimana. Semua saya kasih, semua saya tanyain satu-satu yang saya temuin tuh, minta nomor teleponnya Gusti Dia. Lah saya gini, kalian kerja di sini tapi kalian nggak tahu nomor teleponnya Gusti Dia tuh gimana? Kalian nyuruh saya ngubungin Gusti Dia tapi kalian nggak tahu nomor teleponnya Gusti Dia, kok bisa? Ya udah tanyain sama orang yang tahu, kasih tahu biar saya telepon, saya bilang gitu. Nggak ada tindakan apa-apa. Udah saya nungguin. Kemudian saya mau masuk Sasono Nalendra, kebetulan pagernya dibuka karena ada abdi dalam perempuan yang sedang mengeluarkan abdi dalam yang habis caosdar. Terus pas saya mau masuk langsung dihalangin. Ini abdi dalamnya namanya siapa? Ana. Wah itu bukan abdi dalam sih itu. Iya. Itu pembantunya Itu tuh apa namanya, saya mau masuk dia giniin saya. Terus gitu. Saya mau masuk lagi, dia gini lagi. Terus dia bilang saya mau masuk, nggak bisa. Terus dia gini, nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Saya mau ketemu sama Sinuwun gitu. Nggak bisa. Tolong kasih tahu saya kenapa. Terus gitu. Terus Gusti tanya saja sama Gusti Dia. Ya udah minta nomor teleponnya Gusti Dia. Tetap nggak ada yang dikasih. Sampai saya muter ke Bandengan segala macam. 3 jam saya nunggu. Gak ada penyelesaian apa-apa sampai akhirnya adik saya Gusti Putri yang kebetulan boleh masuk di situ. Saya bilang Gusti tolong matur Sinuwun Gusti Devi Badi Mara sowan. Terus udah dia bilang dalam coba nggih Mbak Ayu. Dia masuk, keluar lagi setengah jam kemudian keluar ngasih tahu saya Sinuwun boten kersa nuweni lah ngopo, saya bilang gitu kan. Terus pokoknya macam-macam saya bilang saya nggak tahu kenapa Sinuwun nggak mau ketemu. Saya bilang nggak mungkin Sinuwun nggak mau ketemu karena terakhir saya bukan bertemu sih sebetulnya ya, tapi pada saat Gusti Galoh Seto itu kan Sinuwun kebetulan kan melepas jenazah untuk ke Imogiri. Itu saya datengin Sinuwun tuh langsung meluk saya kencang sekali, ada setengah jam meluk saya kencang sekali sambil muon. Sinuwun sambil nangis sambil berbisik ke saya tuh sampai ngomong wes ojo lunga meneh, dia bilang gitu. Ojo ninggal aku, wes ning kene wae. Terus saya bilang sama Sinuwun, nggih Bapak Sinuwun dalem wonten mriki. Kemudian karena saya harus pergi ke Imogiri, saya pamit sama Sinuwun. Itu cuman setengah jam, itu pun cuman hanya perkataannya itu saja yang keluar dan saya juga tidak sempat berkomunikasi karena saya sendiri juga nangis. Udah itu terakhir itu aja. Setelah itu saya berapa kali coba nggak pernah bisa. Sampai akhirnya saya bilang sama Mbak Ayu, ini nyun sewu, kesabaran saya juga udah di luar dari kemampuan saya ya. Saya bilang saya tetap harus coba untuk ketemu sama Pak Sinuwun. Bulan depan saya pulang, saya mau ketemu sama Bapak Sinuwun, saya bilang gitu. Tapi ini karena menurut saya sudah tidak sesuai dengan koridor, sudah tidak wajar lagi. Saya bilang saya mau bawa pengacara.
karena saya ingin hak-hak saya dibela. Saya punya hak, saya anaknya Sinuwun, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap bapak saya dan maupun keraton. Kenapa saya tidak boleh ketemu? Jadi akhirnya saya pulang. Kali ini saya pulang, saya bawa pengacara saya. Kebetulan pengacara saya juga seorang pangeran di Cirebon, Pangeran Reza. Pulang didampingin beliau, kita coba masuk. Pertama kan karena yang dibuka pintu Talang Paten, jadi saya coba masuk ke situ. Saya sebetulnya sudah sempat masuk, tapi hanya berdua kan, saya, adik saya yang perempuan Gusti Rati juga ngikutin saya, tapi nggak bisa masuk karena udah keburu ketahuan. Jadi hanya saya sama Pak Reza yang masuk di Talang Paten itu. Cuman akhirnya saya ketahuan juga kalau saya gitu kan, akhirnya saya diusir tuh. Saya didorong, saya bilang nggak, Gusti nggak bisa di sini, Gusti nggak bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada dawuh Sinuwun, Gusti nggak boleh masuk. Saya bilang kenapa? Terus, sampai saya didorong, akhirnya saya mau nggak mau saya keluar karena saya nggak mau ribut-ribut, karena nanti saya salah lagi kalau bikin keributan gitu kan. Akhirnya saya terpaksa keluar, tapi di sana saya mencoba untuk ngikut. Kebetulan ada bude saya, bude Ratu Alit. Di situ saya matur, tante bude dalam badan derek melebet sakit mboten. Terus dia bilang, oh raiso, aku raiso nulungi gitu, aku ya susah apa gitulah. Terus akhirnya beliau kemudian jalan ke Sasono Putra, saya ikutin, saya pikir saya bisa ikut merobos lah apa gitu ya. Ternyata saya nggak ketututan. Sasono Putra keburu ketutup itu. Terus akhirnya saya ngomong sama abdi dalam itu, yang si bapak siapa itu, bukan abdi dalam, saya nggak ngerti gitu, pakai HT itu loh. Saya bilang, Pak, matur aja tolong ngasih tahu yang pakai HT. Makanya sampai saya bilang pinjam HT-nya lah, saya ngomong sendiri gitu loh. Nggak bisa. Akhirnya tapi di HT itu udah ada suara. Iya, kenceng banget lagi suaranya gitu. Wes kuwi Sasono Putra lawangnya ditutup ojo entuk mlebu ono siapa gitu, pakai kode apa gitu, mungkin saya, mungkin maksudnya gitu ya. Wes lawang kabeh wes ditutup gitu kan. Terus kemudian datang Kanjeng Purbo. Saya bilang, Kanjeng saya nyuwun tulung, saya nderek melebet nggih gitu. Oh nggih Gusti. Saya ngikut beliau kan. Kita kembali lagi ke Talang Paten. Ternyata dia sendiri nggak boleh masuk karena di belakangnya ada saya. Kemudian dia nyoba nelfon orang dalam. Terus monggo Gusti saking Mandungan kemawon gitu kan. Saya ngikut ke Mandungan karena ada saya juga. Akhirnya beliau juga akhirnya nggak boleh masuk. Cuman dia bilang, Gusti dalam nyuwun sewu, saya harus masuk karena saya tugas gitu. Oh nggih monggo Kanjeng sembah nuwun. Terus kemudian beliau masuk, saya yang nggak boleh masuk. Saya dihadang sama siapa? Widodo sama Dani. Terus saya bilang, tolong dong dibukain, saya mau marah Sinuwun. Kemudian si Widodo sama Dani itu bilang, mboten sakit Gusti, mereka sampun dawuhipun mboten Gusti mboten pareng mlebet. Makanya jangan ikut-ikut LDA gitu sekarang Widodonya. Iya, itu. Terus saya bilang, lah kenapa? Terus saya bilang, saya bilang, saya kan nggak tahu, saya nggak dengar sendiri. Kalau memang dawuh Sinuwun, saya mau lihat. Saya bilang gitu kan. Terus mereka kebingungan gitu kan, segitu. Pun Gusti mboten saged mlebet gitu. Enggak, saya akan tetap di sini. Kalau memang itu dawuhnya Sinuwun, saya mau lihat suratnya, saya bilang gitu. Terus kemudian ya udah Gusti tunggu, saya tunggu tuh ada kali setengah jam lebih. Kemudian sambil menunggu itu, karena saya nahan emosi, tapi saya nggak mau juga bikin keributan gitu loh. Hampir tuh saya pingsan, sampai saya mundur, saya gini, teh aku tuh mau pingsan karena emang saya udah sedih banget gitu hati saya gitu kan. Terus akhirnya saya duduk. Pas duduk itu saya lihat loh kok kemudian banyak sekali polisi datang itu, mereka koordinasi di sebelah sana tuh di halaman Mandungan itu, polisi-polisi yang brimob gitu yang pakai senjata lengkap hitam-hitam kayak teroris gitu kan, mau menghadang teroris gitu. Saya bilang itu kenapa ya, buat apa? Karena selama ini saya kan selalu, meskipun saya tinggal di Jakarta atau saya tinggal di mana gitu ya, saya selalu pulang
ke keraton kalau ada upacara jumenengan, suro gitu. Itu saya tahu sekali. Jadi hal-hal seperti itu buat saya, loh kok ini apa ini? Karena tidak pernah ada kan kayak gitu kan. Jadi saya bilang sama pengacara, Kang, itu kenapa ya gitu? Itu brimob buat siapa ya? Karena nggak ada, ya mungkin buat jaga-jaga gitu. Ternyata nggak lama saya dipanggil untuk ke pintu yang sebelah kiri untuk dengerin dawuhnya Sinuwun katanya gitu kan. Pada saat saya didengerin itu ternyata polisi brimob-brimob itu sudah membarikade saya dikerubungin sama semua itu 4 kompi brimob dengan senjata laras panjang itu. Sampai jujur saya takut ya. Terus pada saat saya dengerin itu saya langsung deg, ya Allah, ini Nawolo. Itu saya nangis di situ. Saya bilang, lah saya salah apa? Karena Nawolo itu hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan pada keraton, bukan kepada rajanya ya, atau kepada ayah, apalagi ini rajanya, ini ayah saya gitu. Dan saya kan tidak melakukan kesalahan pada keraton toh. Apa yang saya lakukan? Saya hanya ingin ketemu bapak saya, nggak ada hubungannya dengan keraton ya toh. Hanya mungkin eventnya pada saat suro, tapi saya manfaatkan suro itu karena saya pikir suro itu kan terbuka untuk umum toh. Jadi lah umum aja boleh masuk, masa putrinya sendiri nggak boleh masuk, kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi saya di situ saya nangis. Terus pada saat saya bilang, pada selesai pembacaan Nawolo, saya bilang saya mau lihat, saya bilang gitu kan. Langsung sama mereka ditarik gitu. Terus saya mau lihat Nawolonya, saya pingin tahu apa bener itu tapa astonya Sinuwun, saya bilang gitu. Sama mereka nggak dikasih. Terus karena saya maju gitu mau mencoba menggapai gitu, saya langsung didorong, bukan didorong sih, tapi saya langsung ditutupi semua sama brimob-brimob itu ya. Jadi akhirnya saya nggak bisa menggapai itu, mereka langsung masuk ke dalam gitu. Terus saya bilang, saya minta kopinya Nawolo itu, saya pingin tahu apakah benar itu tapa astonya Sinuwun. Karena kan Sinuwun sedang gerah, mungkinkah ya kan? Saya nggak percaya, saya bilang saya nggak percaya. Terus akhirnya ya karena upacara juga sudah mau dimulai, saya juga nggak mau bikin keributan. Kemudian pengacara saya bilang, ya udah Mbak Yu, udah kita ini aja, nanti lain kali kita coba lagi. Daripada nanti Mbak Yu juga tambah down ya kan. Terus akhirnya kita pergi, kita pulang. Tapi yang dibacakan Nawolo itu nggak ada hubungannya sama adik-adik ini adik saya ini mau ketemu sama bapak. Jadi yang dibacakan tuh yang kepres apalah, keputusan cagar apalah, budaya cagar budaya lah. Apalah. Saya melanggar cagar gitu budaya dari mana? Nggak nyambung. Jadi kayak sesuatu yang dibuat terburu-buru tanpa konsep, sangat kelihatan gitu. Dan nggak ada kejelasan sebenarnya intinya tuh dia kenapa, karena apa nggak boleh gitu. Bahkan penyebutan namanya pun tidak lengkap ya, hanya Gusti Devi dan Gusti Rati. Iya, maksud saya gini loh, harusnya kan kalau mereka bikin surat, nama saya yang lengkap dong, dengan gelar, dengan nama panjang saya, nama belakang saya. Ini enggak. Apalagi di situ yang membacakan itu katanya Wakil Sentono, Wakil Pengagung Sentono. Dani. Bukan, Kanjeng Citro. Kan dia di situ bilang Wakil Pengagung Sentono. Iya. Kalau Wakil Pengagung Sentono mosok sih? Harusnya tahu. Dia nggak tahu Sentono apa putri dalamnya, nama putri dalamnya. Gitu. Masa nggak hafal? Masa nggak ada catatannya di situ? Kan seperti itu. Jadi kan sepertinya memang itu terburu-buru yang kayak kalau saya sih merasa memang ada yang menghalangi gitu loh. Nggak mungkin sekali, dan saya yakin sekali Sinuwun bahkan tidak tahu dengan kehadiran saya gitu. Kita didampingin sama pengacara karena ini sudah tidak benar, tidak wajar. Kepres lah, menyebutkan apa-apa tentang cagar budaya lah, tentang hak-hak Sinuwun sebagai, sangat aneh kalau mereka ditolak gitu. Sangat nggak wajar sekali mereka ditolak, apalagi sampai menjatuhkan sebuah Nawolo.
buat saya itu nggak masuk akal sama sekali. Dan itu belum pernah saya terjadi seorang anak yang ingin ketemu bapaknya aja terus diberikan nawolo, itu nggak pernah saya mendengar dari PB berapapun. Saya nggak pernah. Pastinya dia membuat kesalahan yang fatal, baru nawolo itu akan ini itu ada. Dan itu pun juga tidak dibacakan di depan umum. Dan ini menurut saya termasuk sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik buat saya. Mempermalukan adik saya di depan umum kan, membacakan seperti itu. Harusnya mikir gone wong tatanan, ya kan, gone orang sak Solo, orang Jawa itu kan taunya Solo itu gone wong nyak toto kan gitu. Ini kok mbok ya Gusti masuk sebentar, ini ada surat, monggo dibaca sendiri, kan bisa seperti itu. Enggak terus seolah-olah kayak lah ya pengumuman kayak rumangsane kayak film Korea itu dawuh dalam langsung gitu. Apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk alam nawolo itu dia diberikan kepada yang kasusnya seperti apa? Nawolo itu kan surat yang diberikan untuk individu orang-orang yang sekiranya menyalahi terhadap keraton, itu nawolo. Dan itu yang saya tahu bukan keluar dari dawuhnya Sinuwun, itu keluar dari Kasentanan gitu. Karena ini kan pelanggaran itu kan dibuat oleh individu yang punya darah keraton, kemudian salah dengan keraton kan begitu. Nah, makanya yang mengeluarkan adalah kelembagaannya yang merangkul kerabat itu, berarti Kasentanan. Jadi bukan Sinuwun. Jadi udah salah kaprah. Gitu. Gusti, mungkin yang menimba Gusti Devi ini juga dialami oleh kerabat-kerabat, khususnya anak-anak dari PB 13 semua, atau mungkin tertentu tak Gusti? Baru ini yang PB 12 PB 13 mengeluarkan ini baru ini. Makanya saya kaget gitu. Ini apa sih? Dewan adat ataupun zamannya PB 12 kan satu suro itu mau tamu mau abdi. Jadi pada saat selesai pembacaan saya bilang sampun Gusti, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang saya langsung maju, saya mau lihat suratnya, saya mau surat itu, saya bilang gitu. Langsung bedet Brimob itu langsung nutupin saya udah nggak bisa menggapai gitu. Mereka langsung buka pintu mandungan, langsung masuk tanpa ngasih jawaban apa-apa gitu. Terus saya masih mencoba untuk menggapai lagi, udah nggak bisa. Terus saya ditarik sama pengacara saya sampai balik sama Brimob 2 di depan. Jaraknya dari sini ke sini nih kan lumayan jauh, jadi kan nggak bisa melihat jelas si surat tersebut, dan dia bacanya kan dalam posisi agak begini. Gusti Devi itu kan dangu beliau posisi di Jakarta entah di luar negeri, saya nggak tahu. Intinya dangu dan datang keraton, lalu minta waktu untuk ketemu sama sampean dalam Kang Sinuwun itu. Terus pernah sebelumnya ketemu saya di museum jauh tanggal berapa ya, 27 sebulan yang lalu lah sekitar itu. Terus habis itu ya ganti kos cerita banyak gitu. Terus akhirnya pun beberapa hari kemudian datang ke Sasono Putro. Ya Sasono Putro mau panggil sampean dalam Kang Sinuwun. Kebetulan satu kan malam Jumat, Sinuwun baru ada ritual gitu, belum bisa ditemuin dan lain sebagainya. Itu terus sempat ketemu sama Gusti Putri yang menyampaikan ke sampean dalam Kang Sinuwun gitu loh. Terus habis itu beliau lain hari bikin serat, pengen kepanggih gitu. Dan ya surat itu kan nggak harus langsung dijawab sama sampean dalam Kang Sinuwun. Mungkin beliau punya pemikiran lain, mungkin nyari waktu yang tepat atau apa atau gimana, saya sendiri kan juga nggak tahu nih. Langsung
ketika suro mau masuk gitu lah, kebetulan ada nggak bisa, kayaknya bawa lawyer juga, terus malah bikin TikTok dan lain sebagainya, itu media seperti itu gitu. Tapi kalau bagi saya adalah gini, sepanjang surat itu sudah masuk, penggali dalam bagaimana, kami yang di lapangan itu tergantung jauh dalam gitu loh. Dan juga seharusnya setelah putra-putri dalam paham, ketika putra-putri itu pengen ketemu atau panggil romonipun yang kebetulan juga sinuwun, itu memang ada etika nipun gitu loh. Ya tergantung sinuwun mau memberi waktu kapan atau bagaimana, kan itu haknya pun sinuwun gitu loh. Yang sabar nunggu ngaten. Soal nawala yang dikeluarkan itu ingkang tapak asma sinten Kanjeng? Sinuwun. Ada beberapa nama di situ yang tidak diperbolehkan dulu soal ketika acara keraton gitu loh. Sinuwun langsung yang bacakan kasentanan. Kalau alasan keluarnya nawala napa Kanjeng? Bisa dijelaskan? Alasan keluarnya nawala sinuwun sendiri ingkang anu nggih. Jadi penggali dalam itu mesti ada alasan yang pasti kenapa si A, si B, si C itu belum atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke Jepuri Keraton atau mengikuti acara keraton. Seharusnya ini menjadi bagian introspeksi bagi yang bersangkutan, sebenarnya kenapa toh aku belum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk sementara aku masuk ke dalam Jepuri Keraton atau mengikuti upacara adat keraton. Itu harusnya menjadi introspeksi ke dalam apa dan bagaimana, dan untuk menjadi perbaikan bagaimana harus bersikap kepada sinuwun selaku raja dan sinuwun selaku keluarga atau selaku orang tua, seperti itu. Soal Kanjeng napa kaitanipun Gusti Devi niki ingkang boten saged pinanggih kalih bapake niku dari pihak Gusti Devi badhe mengajak pengacaranya ada arah ke proses hukum niki, tanggapanipun terus pundi? Kalau saya ngaten, misalnya panjenengan ataupun saya mau ketemu bapak saya ataupun mau ketemu orang tua saya yang kebetulan beliau raja atau beliau pejabat negara, automatically ada protokoler dan tergantung bagaimana orang tua yang bersangkutan ataupun bapak pun memberi waktu kan. Jadi kan pasti ada alasan kenapa seperti itu dan apa dan bagaimana. Surat yang beliau kirim sudah sampai ke sinuwun dan itu menjadi pertimbangan sinuwun juga. Jadi intinya pun kewajibanipun putra adalah nenggodau kan, itu. Artinya menegaskan saja bahwa ada prosedur yang harus dilalui oleh Gusti Devi untuk bertemu dengan ayahnya, ngoten nggih, Kanjeng? Iya, memang ada prosedur, ada protokoler, dan itu semua tergantung kerso dalem bagaimana sinuwun ada waktu kapan atau mengabulkan kapan, bersedia ditemui atau tidak, kan tergantung sampean dalam dengan sinuwun gitu. Berarti kedah ndamel surat rumiyin nggih, Kanjeng? Sampun. Oh, sampun. Yang bersangkutan sudah mengirim surat. Sebelum datang udah ngirim surat. Ya, izin Kanjeng mau tanya, di Nawala niku selain Gusti Devi mungkin sinten malih yang ada beberapa nama. Ada beberapa nama saya tidak hafal sih. Karena yang bacakan adalah wakil pengageng Kasentanan yang ngurusi para sentono dalam. Berarti nggak cuma Gusti Devi Kanjeng yang dilarang masuk saat itu. Iya. Nggak cuma. Izin Gusti, Kanjeng, terkait dengan isi Nawala itu sendiri mungkin di situ mengatur apa aja toh Gusti? Kanjeng. Ya, intinya simpel. Nama-nama tersebut itu untuk sementara waktu atau sampai ada dawuh berikutnya
dilarang untuk, setahu saya ya, saya dengarkan, dilarang untuk masuk ke kawasan Cepuri Keraton ataupun ikut upacara adat seperti itu. Dan dawuh itu bersifat sabdo pandito ratu, jadi dawuh dalam itu undang, itu hukum di keraton gitu. Untuk sementara waktu sampai muncul dawuh berikutnya gitu. Berarti nawala niku anu nggih sifatnya sementara nggih sampai ada dawuh berikutnya, mboten pasti harus seperti itu sampai selamanya ngoten nggih. Ya, nggak ada dawuh yang selamanya itu kan jarang sekali. Dawuh itu kan biasanya untuk memberi perintah pada yang bersangkutan agar mematuhi apa yang diawakan sama sampean dalam ingkang sinuwun gitu. Nanti mesti sinun apa ya, akan perso kok gitu loh. Oh, yang bersangkutan ternyata sudah ini, oh saatnya beliau bertemu. Biasanya akan muncul dawuh berikutnya gitu. Ya nimbali, keluar dawuh timbalan atau dawuh apa gitu. Nggih, siap. Sendika. Nggih. Nun ngetes kepatuhan beliau-beliau yang tertulis di situ, mengetes kepatuhan pada raja, pada orang tua bagaimana, bisa jadi juga seperti itu. Oh nggih. Sendika Kanjeng Dani